Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudi Handayani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mewawancarai kepala sekolah saya dari SDN Ngeper 2, yaitu Bapak Supriyono SPD. Berikut kegiatan wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah saya. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Pri hari ini? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat, tidak ada suatu apa-apa Bu. Sehat selalu Bu. Pada kegiatan kali ini seperti yang kemarin saya sudah matur ke Pak Pri, saya akan melaksanakan kegiatan saya yaitu mewawancarai beberapa pertanyaan pada Pak Pri. Ada 8 pertanyaan Pak Pri yang akan nanti saya tanyakan pada Bapak. Sampun siap Pak? Nggih, monggo Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Pak Pri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi suatu permasalahan yang menyangkut istilahnya etika ya, kita harus tahu dulu kira-kira yang terjadi di mana. Misalnya kita di lingkup sekolah ya, di kelas, nah kita harus bisa mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Nah setelah itu kita baru mengidentifikasi, tahu oh ini ada permasalahan masalah etika di dalam kelas, seperti itu. Berarti yang pertama kali harus diidentifikasi dulu ya Pak Nio? Iya, harus kita melakukan identifikasi di yang tadi dirumorkan, misalnya di kelas 3 ada permasalahan masalah etika. Nah itu kita harusnya kesana dulu, kita mencari sumbernya yang nanti bisa kita untuk pembacaannya di situ. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Pak Pri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Pri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kita bisa mengambil suatu keputusan yang permasalahannya ada 2 kasus tadi ya, itu dua-duanya mengandung kebajikan. Kita harus bisa memilah permasalahannya satu dan yang lainnya, dan kita nanti bisa memecahkan dulu istilahnya yang sangat harus kita putuskan dulu. Misalnya yang permasalahan si A, kita harus langsung bisa memutuskan karena itu sangat berisiko ke belakangnya atau lanjutnya ada. Nah itu nanti kita harus bisa dipecahkan secara langsung, tapi kita juga harus bisa melihat apakah itu permasalahan ringan atau berat. Nah untuk mengidentifikasi itu kita harus bisa bekerjasama dengan teman kita, misalnya kita teman sejawat ya, kita bisa berdiskusi bersama-sama. Nah setelah itu kita bisa mengambil keputusan di mana memutuskan suatu permasalahan yang ada tadi secara berkelanjutan. Misalnya kalau kita sebelum bisa ya kita lanjutkan ke depannya, nanti kita bisa diskusi lagi untuk memecahkan permasalahan tadi. Begitu, baik. Berarti melihat kasusnya Pak ya. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Pri lakukan selama ini? Itu tergantung Bu ya, untuk mencegah ya, dan juga permasalahan yang ada di lingkup sekolah kita, misalnya masalah etika, kita harus bisa menggandeng teman-teman kita agar nanti kita di dalam lingkup sekolahan kita bisa kondusif ya. Kita sering misalnya kita kumpulan bersama teman, berdiskusi ya, istilahnya kalau ada permasalahan waktu kecil kita bisa memutuskan agar tidak berlarut-larut. Jadi ada program-program yang harus kita canangkan dulu, walaupun kita hanya berkumpul-kumpul lah, tapi kita ngomong-ngomong masalah ya tadi di lingkup sekolahan kita, kalau ada perkembangan sedikit kita bisa langsung menyelesaikan. Begitu ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan masalah dilema etika yang paling efektif itu kita harus bisa menggandeng teman selingkungan kita bekerja, misalnya kita lingkup sekolah, jadi tadi kita harus bisa bekerja sama antara teman kerja, walaupun permasalahannya bukan berat, kita harus bisa menyelesaikan dengan lingkup kita menggandeng misalnya komite sekolah. Ya itu kan kita tidak bisa menentukan suatu perasaan sendiri, harus berdiskusi dengan teman-teman kita. Nah itu harus kita melakukan misalnya komite sekolah. Berarti bekerja sama dengan semua elemen yang ada di sekolah nggih Pak nggih. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nggih Pak nggih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk pengambilan keputusan misalnya ya masalah dilema etika itu ada kendala-kendalanya Bu. Misalnya ada permasalahan dilema etika di lingkup sekolah kita. Nah, kita waktu untuk memutuskan kan pasti kita melibatkan teman-teman kita sejawat ya. Dan melibatkan komite. Dalam diskusi tadi untuk menyelesaikan masalah pasti ada salah satu mungkin istilahnya pemahamannya nggak sama kita. Nah itu pasti dia ngotot harus ini karena apa? Dianggap dia benar. Nah padahal yang lain juga ada pendapat yang lain, dia juga menganggap benar. Nah itu nanti kita bisa istilahnya membandingkan lah pemahaman dia dan yang lainnya, dimana kita bisa merumuskan pemahaman yang benar-benar bisa istilahnya itu menyelesaikan permasalahan tadi. Nah keputusan nanti harus kita sepakati bersama, tidak tak putusnya saya iki nggak boleh, kita harus keputusan bersama. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nggih Pak, apakah Pak Pri memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah prosedur tertentu nggih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Pri langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang lainnya untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penyelesaian masalah dilema etika, kita tidak bisa istilahnya merujuk langsung menyelesaikan, ada masalah langsung diselesaikan, nggak bisa Bu. Kita harus melihat kondisi dan situasi permasalahan yang ada, apakah itu bisa diselesaikan secara langsung atau tidak. Makanya kita istilahnya bisa saja kita membuat jadwal, karena apa? Ya tadi permasalahannya nggak terselesaikan, makanya kita harus membuat jadwal. Itu bisa. Kalau permasalahannya langsung bisa diselesaikan, kita kan nggak perlu membuat jadwal seperti itu. Dan untuk itu makanya permasalahan yang belum diselesaikan kita membuat jadwal untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah itu hari berikutnya, seperti itu. Berarti tergantung masalahnya ya Pak. Kalau masalahnya bisa diselesaikan secara langsung ya kita selesaikan langsung, namun kalau butuh memikirkan sesuatu hal, misalkan membutuhkan musyawarah, berarti dimusyawarahkan bersama dulu dengan semua yang ada di sekolah. Begitu nggih Pak nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya nggih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor penyelesaian masalah dilema etika, saya juga butuh ya untuk teman-teman untuk mendorong agar bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Karena apa? Masalah etika itu sangat berkaitan sekali dengan karakter kita masing-masing gitu ya. Enggak sama, karena itu kita harus bisa merangkul kita butuh dorongan dari teman. Kalau kita nggak ada teman untuk mendorong menyelesaikan suatu permasalahan, kita juga kesulitan karena takutnya ke belakangnya kita ada yang tidak istilahnya nggak terima, diputus dewi, ya seperti itu. Makanya kita harus bisa menyelesaikan secara
bersama. Nah, saya kalau misalnya masalah itu harus bisa menerima dari teman-teman. Misalnya ada usulan ini ya, makanya itu kita bisa minta dorongan dari teman-teman agar permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan bijak seperti itu. Berarti selain mengambil keputusan sendiri, tentunya Pak Pri mempunyai beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan ya Pak. Salah satunya di antara itu adalah bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, kemudian bersama komite dan semua yang ada di dalam sekolah seperti itu ya Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan Pak Pri tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Pri petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Yang saya pahami sebelum ada permasalahan dan ada permasalahan, istilahnya kita bisa menyelesaikan dan akhirnya kita berkelanjutan, bisa melanjutkan apa yang kita putuskan. Itu pengalaman saya, kita nggak bisa memutuskan suatu permasalahan sendiri. Berarti kita harus bisa merangkul, ada teman kita yang ada di lingkup sekolahan, misalnya teman kita bekerja, terus kita melibatkan komite seperti itu Bu. Jadi kita nggak bisa memutuskan suatu permasalahan sendiri. Nah itu masih pengalaman kita kalau ada masalah tidak bisa, khususnya saya nggak bisa memikirkan sendiri, harus kita merangkul teman-teman kita selingkungan kita bekerja, ataupun nanti kita bisa juga mengambil dari misalnya wali murid, bisa dilibatkan kalau kita membutuhkan, seperti itu. Baik, berarti dari beberapa yang saya pelajari dari Bapak tadi tentang wawancara kali ini, berarti kita itu sebagai pemimpin seharusnya bisa merangkul bawahannya, tidak hanya memikirkan kepentingan diri semata, tapi untuk kepentingan orang banyak. Begitu nggih Pak nggih? Ya, sebagai pemimpin kita nggak boleh, misalnya kita terus pemimpin, saya mana kepada bawahannya, itu nggak bisa, nggak boleh Bu. Segala sesuatu permasalahan, walaupun itu seorang pemimpin, harus bijak untuk mengambil suatu keputusan, yaitu tadi kita bermusyawarah dengan teman kita, selingkungan kita bekerja, bisa juga melibatkan dari luar kalau kita perlukan. Baik Pak Pri, terima kasih dari bincang-bincang kita tadi hari ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dari panjenengan bahwa semuanya yang ada di sekolah itu selalu berhubungan. Baik dalam mau mengambil keputusan atau melaksanakan suatu kegiatan pasti ada hubungannya. Begitu nggih Pak nggih? Dalam mengambil keputusan tidak boleh seenaknya sendiri. Kita harus mempertimbangkan sebuah keputusan itu agar tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Kita harus saling bekerja sama satu sama lain, baik itu kepala sekolah, guru dan wali murid. Begitu nggih Pak nggih? Ya, seperti itu. Terima kasih untuk waktunya nggih Pak Pri. Ya, mudah-mudahan semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih Pak Pri. Demikian kegiatan wawancara saya dengan kepala sekolah saya, yaitu Bapak Supriyono SPD dari SDN Ngeper 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Selamat Nurul. pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Bu Nurul, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena panjenengan hari ini sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan tugas saya di modul 3.1, yaitu tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah. Nah, untuk itu nanti saya akan mewawancarai Baik, Iqbal, insya Allah saya akan membantu jenengan menjawab pertanyaan materi yang jenengan butuhkan bisa mungkin. Baik, Bu Nurul, bisa saya mulai nih pertanyaannya? Monggo. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Nurul, bagaimana menurut Bu Nurul dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejugaan moral? Baik gitu ya. Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kejugaan moral. Di SD saya, di SD Negeri Sedang Kidul ini, kadang ada terjadi apakah
kasus itu, kita perlu mengidentifikasi. Yang pertama yang bisa kita lakukan itu kita bisa menginventarisir fakta yang relevan dengan situasi yang ada, kemudian kita memastikan siapa saja yang ada dalam situasi ini. Nah, situasi yang ketika mereka terlibat dalam sebuah permasalahan, kemudian intinya yang utama adalah kita mengenali adanya nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Sementara seperti itu, Bu. Oh, begitu nilai-nilainya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gitu ya. Untuk pengambilan keputusan yang semacam ini ya, Pram, karena kan masalah kini kita melihatnya kadang ada dua unsur ya, ada kebenaran dua-duanya, mungkin salah satunya yang benar, yang satu mungkin tidak selaras dengan yang dimaksud yang satu. Tentu yang kita utamakan adalah komunikasi. Ya. Yang pasti komunikasi antara kedua kepentingan tersebut di sekolah ini dengan mediator atau mediasi kepala sekolah. Di sini adalah saya sebagai kepala sekolah itu memutuskan masalah tersebut, kita berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan antara lain yang berbasis pada hasil akhir. Kemudian berpusat juga kepada peraturan yang ada. Kemudian juga ada rasa peduli. Nah, jadi seperti itu langkah yang perlu kita ambil seperti itu. Oh begitu ya Bu Nurul, berarti langkah-langkah yang diambil itu yang pertama jelas komunikasi gitu Iya, ya. komunikasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya gitu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah atau Iya. prosedurnya ya. Iya. Nah, kalau di sekolah saya ini seperti pengalaman, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Ini yang diharapkan adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Artinya kita berharap itu ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasi kasus yang ada, lalu kita inventif, kita inventarisir permasalahan atau kasus itu. Kemudian mengidentifikasi personalnya, orangnya yang berkasus, tentunya kemudian merencanakan pembicaraan bersama atas kasus tersebut. Kemudian lalu setelah diadakan pembicaraan bersama, kita bisa mengelola pemecahan akhir pada rapat intern. Misalnya kalau kita rapat intern di sekolah, kemudian pengambilan keputusan akhir permasalahan ini menjadi keputusan hasil rapat tersebut. Nah, jadi yang terakhir adalah hasil yang kita dapatkan ini adalah pengambilan keputusan dari hasil ketika rapat, ketika kita bertemu bersama. Oh begitu ya. Berarti langkah-langkahnya yang pertama jelas pengambilan keputusan itu yang diambil yang terbaik begitu ya. Baik untuk semua. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Nurul, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu ya, yang pertama adalah seorang kepala sekolah itu harus menganggap bahwa semua warga sekolah ini memiliki integritas serta loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan serta lingkungan tempat kerja ya. Jadi warga sekolah atau semua guru atau warga sekolah yang lain ini memiliki integritas, loyalitas maksud saya terhadap pimpinan serta lingkungan tempat kerja mereka. Kemudian yang perlu kita lihat adalah bahwa ada perbedaan pandangan atau pendapat terhadap segala sesuatunya itu diyakini harus bermuara kepada keinginan bersama untuk memecahkan satu masalah tadi yang kita katakan kasus di mana kita bekerja. Nah, selain hal tersebut, yang bisa membantu atau yang efektif dalam pengambilan keputusan ini tentunya sekolah memiliki sumber daya yang berintegrasi di sekolah, berintegritas loyal di sekolah kita, juga memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Demikian. Berarti yang jelas semuanya itu dianggap sama gitu di sekolah itu, loyal terhadap atasan maupun lingkungan sekitar gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya gitu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentu berbagai tantangan dimanapun kita berada itu pasti akan muncul, tetapi bagaimana kita bisa memandangnya tantangan itu seperti apa.
Kalau tidak salah, hal-hal yang sering kali muncul atau menjadi tantangan kita, kalau saya sebagai kepala sekolah, ketika pengambilan keputusan itu merasa sulit atau bahkan ada hal-hal yang menyebabkannya, misalnya ketidaksamaan pandangan, ketidaksamaan pandangan bersikap pada suatu kasus, sehingga pengambilan keputusan ini tertunda. Jadi berbeda sikap pandangan terhadap hal tersebut ini menjadikan kita kadang tertunda untuk memutuskan suatu masalah. Nah, kemudian yang lainnya adalah regulasi atau peraturan yang berlaku juga. Ada kalanya menjadi kendala dalam pengambilan keputusan. Maksudnya kita sebuah keputusan akan diambil, pada keputusan itu dilihatnya bermanfaat atau benar untuk kedua belah pihak, ternyata terbentur pada aturan atau regulasi yang tidak memperbolehkan. Nah, ini juga menjadi kendala kadang. Seperti itu. Kemudian para pihak yang tadi punya masalah, tadi saling mempertahankan pendapatnya masing-masing yang dianggap paling benar menurut mereka. Nah, itu kendalanya seperti itu. Iya, Bu Nurul, berarti kendalanya ada pada orangnya itu sendiri dan juga ada beberapa peraturan yang memang benar kadang itu mengganggu atau menghambat suatu keputusan itu, Bu Nurul. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Nurul memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Nurul langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Nurul jalankan? Jadwal ya, Iya, tata jadwal, kelola. tata kelola. Yang namanya tata kelola atau jadwal itu biasanya diperlakukan bagi kegiatan-kegiatan yang terprogram, yang baik demikian. Juga untuk kasus-kasus di dilema etika ini, ketika kita menjadwalkan, kadang di satu kurun waktu tertentu tidak terjadi permasalahan atau tidak terjadi kasus. Nah, ini untuk penjadwalan atau tatkala ini, katakanlah penyelesaian pengambilan keputusan ketika terjadi kasus ini yang kita sebut kasus dilema etika ini, tentu kita tidak lakukan secara khusus. Artinya kita tidak menjadwalkan apakah tatkala program yang selalu ada begitu, hanya kita berikan ruang atau waktu pada saat ada kasus dilema etika ini muncul. Ini kan merupakan bagian dari kegiatan sekolah, ya, karena bagaimanapun suatu masalah kadang bisa muncul, kadang juga kan tidak. Nah, juga tidak bisa tertentu. Nah, kita sikapi secara fleksibel saja. Ketika kasus itu terjadi, berarti kita menyikapinya dengan mediasi, memberikan waktu ruang untuk penyelesaian masalah. Seperti itu intinya. Tapi untuk terjadi suatu kasus kan sebaiknya harus segera diselesaikan saat itu juga. Oke. Seperti itu. Berarti untuk jadwalnya itu tergantung masalahnya ya, Bu? Iya. Ada kala langsung dikasih keputusan, ada kala tidak, ya kita melihat masalahnya gitu. Baik, Bu Nurul, pertanyaan selanjutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nurul dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu? Iya, yang membantu. Untuk kasus-kasus apakah ada yang membantu seseorang atau bagaimana faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Kalau di sekolah itu biasanya ada faktor kedekatan, kepala sekolah atau kepala instansi yang dimana dia berada dengan sesama atau sesama semua pegawai di sekolah adalah faktor yang bisa mempermudah, istilahnya mempermudah dalam pengambilan keputusan, karena hubungan kedekatan mereka antara kepala sekolah dengan anak buah misalnya, ini mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kemudian hukuman yang berhubungan yang akrab, yang dekat antara pegawai di sekolah. Jadi di sekolah, warga sekolah, antar pegawai ada hubungan yang dekat, akrab, artinya begitu. Jadi jika ada masalah yang muncul itu bisa segera terselesaikan. Seperti itu. Karena dalam hal ini lebih mudah dipahamkan satu sama lain. Kalau ada kerjasama yang baik, kalau di sekolah menjalin kerjasama dengan komite, kadang bisa memberikan sumbangsih saran dan pendapat juga dari komite, ya. Nah, jadi sekolah itu memerlukan masukan atau sebagainya. Peran komite itu juga sangat berguna dalam mempermudah pengambilan keputusan sekolah terkait dengan adanya kasus dilema etika tersebut. Baik, Bu Nurul, berarti di sini saya dapat menangkap bahwa Bu Nurul dalam mengambil keputusan itu banyak yang mendukung, mulai dari elemen sekolah yang di sekolah, misalkan
guru seperti itu, terus ada komite juga yang ikut membantu dalam mengambil keputusan. Begitu Ibu Nurul ya. Untuk pertanyaan yang terakhir Ibu Nurul ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dengan Bu Nurul, pembelajaran apa yang dapat menarik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika tersebut Bu Nurul? Pelajaran Ya, pelajaran yang kita petik dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini bahwa komunikasi itu menjadi kunci utama untuk mencari solusi di mana hampir semua kasus dilema etika jika komunikasi terbangun dengan baik, maka keputusan akan diambil dengan mudah. Tentu berdasar dan berbasis pada rasa keadilan, bukan ya. Kemudian peraturan, maksud saya kepedulian terhadap peraturan dan juga hasil akhir yang didapat. Jadi itu pelajaran yang bisa diambil. Baik Bu Nurul, terima kasih. Dari kegiatan ini saya sangat senang sekali karena banyak manfaat yang saya peroleh dari panjenengan tadi, bahwa memang kuncinya dari sebuah keputusan itu ada pada komunikasi. Jika komunikasi berjalan dengan lancar, maka keputusan pun akan berjalan dengan semestinya. Dan mengambil keputusan itu tidak bisa sebelah pihak, harus adil, harus yang terbaik. Begitu Ibu Nurul. Sekali. Terima kasih Bu Nurul untuk waktunya. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk saya, saran dan kritik agar saya bisa suatu saat nanti mungkin barangkali saya bisa seperti panjenengan menjadi kepala sekolah, nanti saya bisa belajar seperti itu Bu Nurul. Kalau saran saya semoga kelak bila Pram nanti menjadi langkah lebih tinggi lagi, sebaiknya itu bisa merangkul semuanya. Ini harus bisa melakukan pendekatan, misalnya nanti Pram menjadi kepala sekolah, itu juga harus bisa melakukan pendekatan kepada anak buah. Jangan hanya dekat pada satu orang saja, tetapi juga bisa merangkul semuanya. Itu kan demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Jadi dan jangan lupa juga komunikasi yang baik. Jangan sampai ada miskomunikasi, nah itu bisa menyebabkan masalah yang tidak kita inginkan. Demikian Pram, semoga Pram kedepannya bisa lancar dan sukses ya dalam kegiatan penggerak ini, bisa lancar dan sukses, lulus dengan baik. Terima kasih Ibu Nurul. Sama-sama.